Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami akan belajar dari firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah kasih Bapa tiada batas. Kasih Bapa tiada batas. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi, shalom. Hari ini kita baca Injil Lukas pasal 15. Ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Ini kisah tentang apa ini? Sejak awal berkhotbah ini saya mau kasih tahu. Ini bukan kisah tentang warisan. Sekali lagi, ini bukan kisah tentang warisan. Ini kisah tentang kasih. Ini kisah tentang penerimaan. Kasih yang besar dari seorang bapa buat anak-anaknya. Memang di dalamnya ada kisah tentang warisan. Tetapi perhatian kita jangan ditujukan ke sana. Kenapa? Kalau hanya melihat kepada warisan, nanti persoalannya persis seperti dua kakak adik ini. Dong bisa baku marah, dong bisa berkelahi. Dan ini kenyataan kita hingga hari ini. Tagal warisan kita bisa tidak saling mengenal. Tagal warisan kita kakak adik bisa tidak saling menghargai dan saling melupakan. Tagal warisan bisa membuat orang tua pikiran gara-gara anak-anaknya tidak bisa bersatu. Jadi sekali lagi kisah ini adalah kisah tentang kasih. Supaya kita merenungkan kasih itu masih ada atau tidak. Jangan sampai kasih itu di antara kita, antara orang tua dan anak-anak, antara bersaudara dan bersaudara mulai pudar satu dengan yang lain. Dan karena kita mau belajar tentang kasih Bapa yang tidak ada batas, memang betul-betul ini kita mau merenungkan dan berefleksi tentang kasih yang ada pada kita. Saudara-saudara, di awal saya mau sampaikan kepada kita bagaimana cara pandang mereka orang-orang Yahudi tentang warisan. Menurut adat istiadat orang Yahudi, yang boleh diminta seorang anak pada ayahnya ketika ayahnya masih hidup, itu adalah harta yang bergerak. Uang boleh, perhiasan boleh, ternak boleh, tapi rumah, tanah tidak boleh. Jadi yang nanti anak minta ini berkaitan dengan uang, perhiasan, ternak, tapi yang rumah dan tanah tidak. Yang kedua saudara, juga catatan ini menarik. Kenapa? Karena jumlah yang diterima oleh anak bungsu itu hanya sepertiga. Anak bungsu dapat sepertiga, anak sulung itu dapat 2/3. Jadi kami yang anak bungsu ini dapat sepertiga. Enakah yang sulung dong? Don dapat banyak. Pasti ada alasan tersendiri. Mungkin mereka harus bekerja atau memperhatikan keluarga. Don dapat lebih sedikit, 2/3. Nah saudara-saudara, dalam kisah ini sekarang saya mau ajak kita untuk lebih dalam melihat beberapa hal di sini. Pertama, tentang anak bungsu. Anak bungsu ini saudara, dengan harta yang telah diperoleh anak bungsu ini, setelah dia minta kepada dia pun bapa, beberapa hari kemudian dia jual. Dia jual, dia dapat uang yang banyak dan dia pergi meninggalkan kota kelahirannya. Dia pergi untuk hidup berfoya-foya. Memang kalau orang ada uang begitu sudah. Kalau pegang uang banyak ini kita pikir kira-kira mau bikin apa? Kira-kira mau bikin apa? Jangankan ada uang, tidak ada uang saja seringkali kita duduk menghayal. Kalau seandainya saya ada, itu kalau tidak ada. Apalagi kalau ada. Saya bayangkan kalau hari ini kepada saudara dan pada kita semua termasuk saya, tiba-tiba kita dapat uang 2 miliar terus orang bilang lupi Singapura sendiri pi. Bikin apa kok? Wih, saya yakin itu. Wih, berat itu. Pegang uang banyak ini, kita berpikir cara bagaimana menyelesaikan. Walaupun memang dalam kenyataan ada orang yang memang ada uang juga tapi dia sekikir. Untuk dia pun diri dia sekikir, apalagi untuk orang lain. Jadi kisah tentang anak bungsu kasih tahu bahwa ini orang ini dia pakai uang dia kasih habis. Pakai, dia pasti kalau ketemu kawan dia makan, tenang, sultan. Kira-kira begitu, makan.
Uang habis. Ini barang ini kalau pakai-pakai habis. Ketika uang habis ini menarik. Kenapa? Karena tiba-tiba negeri itu mengalami sebuah bencana kelaparan. Uang sudah habis lagi, tempat di mana dia tinggal, bencana kelaparan. Baru orang tua jauh. Coba kalau orang tua dekat, nah kita bisa lompat pi cepat-cepat ke Bapak. Ini jauh. Uang yang banyak tadi dia beli tiket untuk terbang agak jauh. Sekarang tiba-tiba uang habis dan bencana kelaparan. Mau bikin apa ini? Dia susah sekali. Untuk sekedar makan pun susah. Tidak ada lagi mimpi yang besar. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana bisa bertahan hidup. Dapat makan saja cukup. Lalu dia pergi kepada seorang majikan. Dia minta kepada itu majikan, kasih saya pekerjaan. Ini majikan terima. Tapi bukan diangkat untuk jadi sekretaris. Bukan diangkat untuk jadi admin di situ. Dia diangkat untuk jaga babi di kebun. Ya sudahlah, pasti sudah, biar mau jaga babi kok, apa yang penting dapat makan. Kisah ini penting. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus menyebutkan dia menjaga babi, dalam tradisi mereka, babi itu haram. Bagaimana ini orang untuk sekerja, untuk dapat makan saja dia harus menjaga sesuatu yang disebut haram. Orang Yahudi kan tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Aroma tidak ada di sana. Nah ini anak untuk sekedar dapat makan dia mesti bertahan. Ya sudah di situ. Bahkan dia makan ampas di sana. Dalam keadaan yang kira-kira begitu. Dia ingat dia pun bapa. Aduh, di bapa pun rumah. Di bapa pun tempat. Orang-orang yang bekerja sebagai orang upahan sangat banyak. Makanan mereka berlimpah-limpah. Makanan mereka berlimpah-limpah. Tapi kenapa saya di sini jadi susah begini? Saya harus pergi kepada Bapa. Saya harus kasih tahu Bapa, saya berdosa terhadap Bapa. Bapa tidak terima saya juga tidak apa-apa. Yang penting biar kasih saya kerja sebagai salah seorang dari orang upahan. Kisah tentang anak bungsu itu kira-kira begitu. Tetapi ada sebuah penekanan kecil di sini saudara. Bahwa penderitaan yang dialami oleh anak bungsu tersebut merupakan hasil dari pilihannya sendiri. Dia yang memilih untuk begitu. Saya bayangkan kalau dia pun bapak saya yang terima tidak apa-apa. Bayangkan kalau pulang dia pun tanta ju ada. Dia pun om satu ju ada. Wih. Pasti dia pun tanta dong akan bilang, lu pun mau toh? Surasa. Wih itu dia pun nasihat itu, aduh. Hei angkat muka jangan. Ini dia pun pilihan. Karena dia yang memilih untuk meninggalkan orang tua. Dia yang memilih untuk jauh. Sekarang dia mengalami sebuah persoalan yang serius. Ini catatan tentang anak bungsu. Lalu bagaimana dengan anak sulung? Dalam kisah ini anak sulung seringkali kita abaikan. Kita hanya berbicara tentang penolakan dia. Tetapi saya mau ajak kita masuk sedikit untuk melihat catatan-catatan tentang anak sulung ini. Rupa-rupanya anak sulung ini dia tidak senang kalau adiknya itu diterima kembali oleh dia pun bapa. Dia tidak senang. Dia tidak suka. Pasti dia punya alasan tersendiri yang cukup kuat. Anak sulung ini menganggap bahwa adiknya sama sekali tidak layak untuk menerima pengampunan dari ayahnya. Bagi dia, penderitaan yang dialami oleh dia adik itu pantas. Papa tidak perlu untuk terima dia. Dia subesar. Kasih tinggal kok dia rasa sedikit di situ. Dia lebih tidak terima karena dia pun bapak juga bikin pesta kasih dia. Kasih dia pun adik, dia tidak terima. Bukan saja dia tidak terima penerimaan dia pun bapak, pengampunan dia pun bapak untuk dia pun adik, tetapi bikin pesta. Saya kira itu juga perasaan yang kita alami hari ini.
Kita kalau di rumah terus kita setia pada papa mama, terus ada kita pu saudara satu yang dia jalan-jalan, pulang baru bapak bikin kas dia pesta satu, angkat ame babi satu koguling kas dia, saudara senang. Pasti saudara akan terus bapak. Ikosa, ais anak kesayangan jadi, tapi itu macam kayak kakodok itu, kayak jengkel. Iya. Sampai di situ saja tidak. Bahkan rupa-rupanya kebencian mulai tumbuh di situ. Kebencian mulai tumbuh. Dalam kebencian itu, anak sulung ini bahkan merasa tidak pantas kalau itu anak dipanggil adik. Dia justru sebut, dia tidak mau panggilin anak sebagai adik. Padahal ini dia pu adik. Dia lebih suka untuk menyebutkan ini anak sebagai bapak pu anak. Bapak pun anak. Sepertinya dia ingin mengatakan itu bukan saya pu adik. Wih, ini ke mana Tapi memang betul juga Kadang-kadang kalau kita sama-sama baru kita pun adik satu atau kakak satu bikin sembarang orang omong terus tuh kayak kita mau menyangkal dia itu. Kita satu, kadang-kadang kita pun kalimat yang paling gampang, kita keluar dari satu rahim sifat orang tua tidak lahirkan kita. Kita muka sama tapi sifat beda. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong. Yang satu keluarga saya bisa muka sama sifat beda. Apalagi suami istri. Itu beda keluarga itu. Baru bersatu dalam satu keluarga. Makanya jangan heran kalau orang omong bilang, mam tua bae, ma bab tua. Ke karmana aku. Jadi dia mulai masuk apa ini? Saya membayangkan, saya coba memposisikan diri di ini anak sulung ini. Saya bayangkan pasti saya nih begitulah. Kalau kita lihat bahwa kok kita pu adik kok bisa diterima begitu, kita yang kerja di sini kok tidak diperlakukan begitu. Saudara, bahkan anak yang sulung ini telah memberikan stempel, telah memberikan sebuah stigma bahwa adiknya itu hanyalah seorang berdosa yang menghabiskan harta kekayaan dengan para pelacur. Dia kasih tahu ini anak tidak baik. Ini stigma ini melekat. Saya bayangkan dengan kita bagaimana. Dengan kita juga sama. Kalau kita punya anak 2 orang, masing-masing kita kasih 50.000 untuk dompi sekolah. Yang satu pulang itu dia masih punya 30.000. Yang satu itu bahkan yang 20.000 itu dia minta dari dia punya adik. Terus ketika kita omong tentang uang, kita bisa bicara bilang, oh yang kakak itu tidak bisa. Bisa, kecuali dia punya. Dia stigma itu melekat. Singkatnya saudara. Singkatnya anak sulung ini tidak mau melihat sebuah realitas pertobatan dari adiknya. Anak yang sulung ini, dia sebenarnya tidak bisa menerima sebuah keadaan, sebuah kenyataan, sebuah realitas. Bahwa dia pun adik itu bisa bertobat. Dia pun adik itu bisa berubah. Kenyataan di mana dia pergi dan hidup senang-senang. Terus tiba-tiba dia sudah jadi penjaga babi di sana. Dia bisa bertobat. Bukankah pengalaman itu terjadi juga saudara? Kadang-kadang kita lagi enak-enak menikmati kita pun kehidupan, tiba-tiba datang satu hal yang membuat kita terpuruk sampai habis dan mengajarkan sesuatu bagi orang untuk kalau begitu mungkin kita bertobat. Tapi anak yang sulung ini sepertinya menutup ruang untuk memahami sebuah kenyataan bahwa dia pun adik itu sebenarnya bisa bertobat. Tidak main-main saudara. Anak yang sulung ini menolak untuk masuk di dalam rumah. Dia menolak untuk masuk. Sampai dia pun bapak keluar panggil dia pun dia tidak mau masuk. Win anak ini tertahu dia ikut dia pun bapak atau dia pun mama. Keras kepala sekali. Saya bayangkan ketika dia tidak mau masuk. Mungkin ada 2 pikiran. Pertama memang dia lagi marah besar. Alkitab bilang gitu, dia marah. Tidak mau masuk. Tapi yang kedua dia lagi pikir mau bungkus barang kok jalan. Tapi dia pikir mau pi mana ini. Pi mama mantu, siapa tahu mama mantu tidak mau terima. Jadi dia lagi pusing, dia tidak mau masuk. Bayangkan terlalu benci bagi seorang yang bertobat itu.
Kok ada orang mau jadi baik, kok baru adik sendiri mau jadi baik. Ini justru dia pun kakak yang tidak mau. Kakak yang tidak sanggup menerima. Jangan sampai kok kayak kita sekarang ada kita pun saudara satu memang betul-betul dia bertobat. Ma dia pun kakak drama. Itu abal-abal itu. Saudara bayangkan, ini kisahnya. Anak sulung itu, lebih lagi, ini sebuah titik yang sangat sekiranya cukup serius. Anak sulung itu ternyata hanya menganggap dirinya sebagai pegawai dari bapaknya. Anak sulung ini hanya menganggap dirinya pegawai dari bapaknya karena dia memenuhi perintah demi perintah. Ayat yang ke-19 dalam pembacaan tadi. Tanpa disadari, selama ini anak sulung ini tinggal sama-sama dengan papanya. Tetapi tidak pernah dia menganggap dirinya sebagai anak dari papanya. Engkau tinggal bersama-sama dengan aku. Seluruh harta kekayaanku adalah milikmu. Tapi rupa-rupanya ini anak. Sepanjang dia tinggal dengan dia pembapa, dia tidak pernah memposisikan diri sebagai anak. Dia lebih memposisikan diri sebagai pegawai yang taat dan setia melakukan perintah-perintah dari dia pembapa. Hasilnya, dia membandingkan dengan dia punya adik. Dia yang pergi dan memboroskan papa pu harta. Datang bapak bikin pesta kas dia. Saya kambing anak sa bapak tidak kasih untuk saya pun temandong. Akhirnya saya pun temandong ambil sendiri. Kadang-kadang kita pun temandong begitu. Jadi dia membanding-bandingkan. Ini kisahnya sudah dimelua sekali. Bapak kenapa melakukan itu kepada adik? Saya tidak ini. Kambing anak pun bapak tidak kasih. Nah saudara, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa anugerah yang berlimpah di dalam rumah itu mestinya dilihat sebagai sebuah ungkapan kasih dan bukan sebagai sebuah pahala. Kadang-kadang memang pikiran itu muncul. Kita melihat anugerah berkat-berkat ini sebagai pahala. Padahal Tuhan lihat ini semuanya kamu punya. Tapi kita yang melihat dengan cara yang berbeda. Dan kita tidak menempatkan diri sebagai anak. Itu kira-kira informasi tentang anak sulung. Lalu bagaimana dengan bapak? Ayah dari kedua anak itu. Catatannya sedikit saja tapi menarik. Kenapa? Karena terlalu luar biasa bapak ini menerima dan menampung dosa dari anaknya. Dia terima dia punya anak. Ketika anak bungsu ini ambil sebuah keputusan untuk meninggalkan dia, sebagai orang tua dia sedih. Ini anak ini pergi baik-baik. Pulang juga dia masih baik, sehat. Tapi dia pun pakaian tidak bagus. Dia pun keadaan lusuh. Dia tidak baik. Tapi dia pun bapa menerima dia dengan luar biasa. Ini bapa yang luar biasa. Memang kemudian kita pernah dengar kalimat ini Pasti dia pun bapa bilang busuk-busuk juga itu kita pu anak. Busuk-busuk itu kita pu anak. Ini kalimat yang biasa kita dengar dalam urusan hubungan orang tua dengan anak. Dia selalu bilang busuk-busuk juga kamu kita pu anak Anak-anak bilang busuk-busuk juga itu kita pu mama. Jarang sekali kita dengar ini untuk kepentingan kakak adik. Jarang sekali kakak adik bilang busuk-busuk juga itu kita pu kakak, itu jarang. Busuk-busuk kita pu adik. Yang kita omong hanya soal bapak anak, orang tua anak untuk penerimaan itu. Saudara-saudara, mari sekarang kita belajar maknanya. Untuk melihat tema yang luar biasa, kasih Bapa tiada batas ini. Saya ajak kita untuk merenungkan begini. Saudara, siapakah Bapa itu? Kita sama-sama tahu. Bapa itu ialah Tuhan. Ini dua anak. Dia pun Bapa itu. Dalam perumpamaan tadi, Bapa itu ialah Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan kasih yang tidak terbatas itu menerima keadaan anak.
Merenungkan kasih yang tanpa batas itu paling tidak 3 hal ini menarik. Pertama, saudara, kasih Allah tuh, kasih yang tanpa batas itu, yang disebutkan sebagai kasih Bapa itu, yang tanpa batas, mengalahkan kebodohan manusia. Mengalahkan kebodohan manusia. Kadang-kadang oleh karena ketidaktahuan, oleh karena kebodohan, kita melakukan sesuatu yang salah. Yang salah. Tapi kasih itu terlalu besar untuk menerima kembali itu kesalahan. Saya melakukan ini karena tidak tahu. Saya salah. Saya tidak tahu. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Dia terima. Ini anak dong, ini kan dia belum pernah jauh dari dia pun bapa. Dia membayangkan satu saat kalau dia sendiri mungkin dia akan begini, apalagi kalau pegang uang banyak. Orang tua ini berpikir, lu belum tahu. Kita puan anak di kampung dong, itu kan dong pemalas di kampung mau datang kuliah di Kupang, itu kan dong yang pikir cos jauh sedikit dari orang tua. Apalagi kalau tiap bulan dapat kiriman uang. Dia rasa dia ada penghasilan sendiri. Penghasilan meminta. Kan itu yang dia belum tahu. Tapi kasih Bapa melewati itu. Kalau saya tambah satu, bukan saja melebihi kebodohan manusia, tapi kasih Allah pun itu melebihi kepintaran manusia. Kenapa? Seringkali dosa itu dilakukan karena kepintaran. Kok yang bisa rakit bom, kok bikin ancur ini Indonesia, ini kan orang pintar. Tidak ada anak kecil yang bodoh sekali yang tamat dari SD di mana kok yang bikin rakit. Tidak bisa. Saya juga tidak tahu rakit bom. Yang bisa rakit bom orang pintar. Kepintarannya dia telah pakai untuk sesuatu yang salah. Kasih Tuhan melewati itu. Kasih Tuhan. Waktu merenungkan ini saya yakin betul. Memang kasih Tuhan itu tidak ada batas. Kenapa? Pintar. Orang kalau pintar itu kan ada batas. Wih, orang terlalu pintar. Tapi dia kan ada batas. Spesifikasi saya pasti. Biasanya yang tidak ada batas itu bodoh. Kalau bodoh itu tidak ada batas. Itu bodoh itu mental. Dia ke los. Orang bodoh sudah ada batas. Betul-betul. Tapi kasih Tuhan melewati itu kebodohan yang tidak ada batas itu. Betul-betul Tuhan yang luar biasa itu. Mengasihi kita yang. Memang saya suka bedakan antara bodoh dan tidak tahu. Bodoh dan tidak tahu itu beda. Tulisan saya beda. Tidak tahu ialah kau memang tidak dikasih tahu nah. Tapi bodoh ialah kas tahu. Dia begitu seterusnya tidak pernah. Kasih Tuhan melebihi itu kebodohan kita. Wih, betapa kasih ini kasih yang luar biasa. Kadang-kadang orang yang terlalu pintar itu yang terlalu bikin karmana kok. Orang pintar ini dia bisa taputar sampai barang yang bukan dia punya dia bilang ke dia punya. Orang pintar ini pokoknya dia dapat celame sedikit dia bisa. Pakailah itu kepintaran itu dibawa dari kasih Allah yang besar supaya betul-betul kasih Tuhan itu menjangkau kita dengan baik. Di situ. Kalau tidak, nanti kita dengar orang biasa omong kamu sekolah. Nah itu yang jadi masalah. Itu bagian pertama, saudara. Bagian kedua. Kasih Allah yang tanpa batas itu. Seperti Bapa yang terima anak-anaknya. Itu melewati godaan-godaan yang menyesatkan. Mari kita jujur. Ada banyak hal itu menggoda kita. Mungkin kita mau baik-baik. Tapi godaan ini besar. Dan kita terjatuh di sana. Kasih Tuhan itu lebih besar dari itu. Kasih Tuhan lebih besar dari godaan-godaan yang menyesatkan, yang membuat kita jatuh. Tapi saya hati-hati bicara di sini supaya jangan ada yang kemudian ambil kesimpulan. Kalau begitu Tuhan pun kasih lebih besar dari godaan. Kalau begitu tergoda dulu. Kita cari satu ayo tergoda. Wah itu bahaya itu. Kasih Tuhan lebih besar dari itu. Ketiga, kasih Tuhan yang tanpa batas itu melewati
pemberontakan manusia terhadap Tuhan Allah yang dilakukan dengan sukarela. Sukarela. Pertama tadi karena ketidaktahuan, kebodohan. Kedua, karena godaan. Yang ketiga, karena sebuah kerelaan, kesadaran ini salah ini, tapi dia sadar betul-betul mau masuk di situ. Kasih Tuhan lebih besar dari itu. Tanpa batas betul. Tahu ini sambal ini pakai cabai rawit, kurus apa lagi? Kurus padi. Pedis toh? Tahu barang pedis dia masih korek-korek begini baru gosok di mata lagi. Jadi memang kesadaran penuh ini. Tapi kasih Tuhan lebih besar di situ. Saya membayangkan ini kasih terlalu luar biasa. Kasih di mana kita sesungguhnya sudah tidak pantas seperti ini. Kita sudah tidak layak betul ya. Ini anak bungsu ini sampai dianggap najis sekali itu. Karena tinggal dengan jaga ini babi dan makan ampas yang dimakan oleh babi. Najis sekali. Tapi Tuhan masih terima tuh. Ini kan gambarannya. Nah, saudara, anak bungsu itu siapa? Anak bungsu itu siapa? Kalau kita baca pasal 15 ayat 1-2, kita dapat informasi. Ini gambaran yang Tuhan mau ajarkan. Anak bungsu adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dulu itu, orang yang kerja sebagai pemungut cukai dianggap manusia paling berdosa di dunia sudah. Jadi kalau ada yang kerja sebagai pemungut cukai dianggap manusia yang tidak kenal Tuhan, ini orang dosa besar sekali. Sengaja dibedakan dengan orang berdosa untuk lihat ini pekerjaan ini memang tidak betul. Anak bungsu ini adalah mereka. Lalu anak sulung itu siapa? Di ayat-ayat awal itu, ayat 1 dan 2, kita temukan. Anak sulung itu mewakili kelompok orang yang merasa diri benar. Ada yang kelompok orang berdosa, ada yang merasa diri benar. Siapakah mereka yang merasa diri benar? Mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Ada orang berdosa dan ada orang yang merasa diri benar, itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara melihat dia pun dinamika ini. Ini kelompok yang menarik karena ada orang yang berdosa, ada yang merasa diri benar. Ini punya dinamika yang kemudian saling membandingkan dengan tidak sehat. Kalau kita tidak tertuju kepada kasih Bapa. Dinamikanya seperti apa? Saudara dengar. Para orang yang merasa diri benar ini melihat ini orang-orang berdosa sebagai orang yang tidak pantas untuk diterima. Tidak pantas untuk dihargai. Tidak pantas untuk diampuni. Refleksi saya adalah memang seringkali begitu. Ketika ada orang yang kita rasa dia orang berdosa, dia melakukan sesuatu yang salah, kita tahu sendiri manusia tidak tahu gereja dong. Memang dong hidup begitu manusia. Ini kita mulai taruh label di situ. Tetapi mereka pun bisa taruh label kepada yang merasa diri benar. Dong ikuti betul-betul ini orang dong yang merasa diri benar. Pas ada salah sedikit dia bilang, pipi gereja mas lebih baik saya biar tidak pikir. Biar apa? Kalau tidak pikir itu tidak baik. Masih bilang lebih baik saya. Tidak baik. Ini kalau tidak kita taruh dia pada kasih, nanti kita terlanjur pada upaya untuk saling melihat kelemahan, upaya untuk saling menjatuhkan. Bahkan kemudian kakak adik ini menjadi hancur. Dinamika ini serius saudara-saudara karena terjadi. Kenapa? Kalau ada masalah nanti, justru kita akan mempersoalkan kemahakuasaan Allah. Banyak orang mempersoalkan kemahakuasaan Allah ketika sebuah masalah terjadi. Banyak orang merasa kalau dia ada soal sekarang, ini karena Tuhan yang bikin ini.
Dia upaya untuk membanding-bandingkan diri itu sangat tinggi. Dia bilang, Tuhan Tuhan, saya ini kan beribadah tiap hari kok. Tiap hari saya ibadah. Beberapa orang sudah ambil keputusan tidak mau beribadah. Tidak mau datang gereja. Kenapa? Pak, kita pergi gereja juga sama. Sekoin seberapa tahun masalah tidak habis-habis. Sudah lah. Terima saya. Karena memang dia datang gereja kepentingannya menyelesaikan masalah. Nah, bukan. Kalau saudara ada masalah hukum, saudara datang gereja berdoa dengan maksud supaya proses berjalan yang baik, bukan supaya Tuhan kasih keliru hakim. Maksud begitu, supaya berproses secara benar. Langkah kedua adalah orang mempersoalkan keadilan Allah. Banyak sekali orang percaya mempersoalkan keadilan Allah karena dia membanding. Pak Pendeta, ketika saya ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ini masalah datang bertubi-tubi. Manusia di sebelah rumah tuh Pak tidak tahu gereja. Saya pui pernah pun tipu orang tuh ngeri Bapak, tapi kurang hidup pada baik-baik. Saya langsung ke sini, lu jadi lupung ipar toh, supaya baik. Jadi kita sering kali ketika berjumpa dengan masalah, kita mempersoalkan tentang keadilan Allah. Seolah-olah Tuhan tidak adil ketika mengizinkan kita ada dalam sejumlah persoalan. Kita bilang, kenapa mesti saya? Ini hal yang saya kira akan menolong kita memahami, saudara. Bahwa kasih Tuhan yang besar itu memungkinkan kita hari ini. Kita ini masih orang berdosa, saudara. Saya yang bohong ini penuh dengan dosa. Tapi memahami kasih Allah yang besar, menempatkan diri kita kepada kasih itu, kita tahu bahwa melebihi seluruh kesesatan dan dosa kita. Kasihnya tanpa batas. Mestinya itu mendorong kita untuk kembali kepada Tuhan. Mestinya itu mendorong kita untuk melihat lagi siapa diri kita. Ini anak bungsu ketika dia ada di kandang babi itu, baru dia lihat siapa dirinya. Sesungguhnya dia berharga di hadapan ayahnya. Kan dia berharga itu dia mau kembali kepada ayahnya. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang berdosa, kita berdosa dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita sekira. Mestinya memahami itu dan sekaligus memahami tentang kasih Allah yang besar. Kita mau kembali. Kenapa? Karena orang yang mau datang kembali kepada Tuhan adalah orang yang merasa dirinya berdosa. Kalau dia rasa dia pun diri berdosa, dia akan mau kembali kepada Tuhan. Kalau kita pakai terminologi, dokter itu datang untuk mencari mereka yang sakit. Maka yang merasa sakit itu yang akan mau menyambut itu. Kalau yang tidak rasa berdosa, kok dia mau cari dokter. Yang tidak rasa sakit mau cari dokter bikin apa? Pi foto-foto. Karena itu kalau kita punya kesadaran demikian, saya kira kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan sekarang. Supaya kita menyatakan sesuatu kepadanya. Kalimat dari anak bungsu ini menarik, Tuhan, saya berdosa terhadap Tuhan, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saya tidak pantas disebut sebagai anak-anak Bapa. Tapi dia mohon, terima. Biar menjadi salah seorang pegawai upahan pun tidak apa-apa. Yang penting saya mau dekat-dekat dengan Bapa. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Dan setiap hati yang tersentuh oleh bagian firman ini, nyatakan sesuatu dengan jujur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau tahu setiap yang kami pikirkan dan kami rasakan setelah mendengarkan pemberitaan ini. Kami rindu kembali kepadamu. Kami mungkin tersesat terlalu jauh. Kami mau datang karena Engkau Bapa yang penuh kasih. Terima kasih banyak Bapa. Karena Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk pengakuan iman, saya jemput jemaat Tuhan berdiri.